Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Pramudya Ramadhani Hakim dari kelas DP 19 Explorer SMP. Nah, di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang penerapan sistem air suspension pada fork sepeda MTB. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama yaitu adalah deskripsi perancangan produk. Di sini terdiri dari 5W, 1H. Nah, yang pertama yaitu apa produk yang dihasilkan. Yaitu yang pertama, produk yang dirancang adalah fork sepeda dengan suspensi angin. Jadi fork ini menggunakan sistem teknologi yang dinamakan yaitu air suspension, atau bisa dikatakan yaitu suspensi angin. Jadi teknologi yang didapatkan di dalam produk ini yaitu teknologi yang modern atau yang sudah berkembang sejak zaman dahulu. Nah, yang kedua itu siapa target pasar dalam produk ini, yaitu para penghobi MTB, penggemar downhill, dan juga para atlet-atlet sepeda yang ada di dunia ini dan juga di Indonesia. Nah, yang ketiga adalah why. Produk ini dibuat untuk meningkatkan keamanan dalam riding atau bisa dikatakan dalam berkendara. Jadi meningkatkan stabilitas dalam berkendara itu tadi, dalam menggunakan sepeda downhill. Dan juga di produk ini menerapkan kenyamanan saat melewati medan yang terjal dan curam. Jadi ketika sebuah fork itu menghantam atau melewati medan yang terjal atau bebatuan atau jampingan, itu dia akan stabil dan suspensi yang ada di dalam sistem fork itu akan bekerja. Jadi ketika si atlet akan melewati sebuah obstacle, jadi sistem kerja ini akan bekerja. Jadi dalam keamanan dan kenyamanan itu semua tersampaikan atau terrealisasi seperti itu. Nah, yang dalam minggu pertama kita akan memulai perancangan dan melakukan uji coba tekanan angin dalam fork sepeda. Nah, jadi dalam minggu pertama kita akan mencoba yaitu yang namanya perancangan. Jadi di dalam perancangan ini kita melakukan uji material dan uji ketahanan. Setelah itu kita mencoba uji ketahanan angin, yaitu tekanan angin. Dan di minggu keempat kita akan memulai merancang packaging dan prepare untuk pemasaran produk. Jadi di minggu keempat ini kita akan memproduksi beberapa packaging atau seperti produk jual untuk dipasarkan. Dan setelah itu kita akan mempersiapkan untuk pemasaran produknya itu sendiri. Jadi dikemas dengan sebagus mungkin dan sebaik mungkin. Nah, untuk W yang kelima yaitu wear. Produk ini diaplikasikan di area bikepark dan di trail yang ada di seluruh Indonesia. Jadi produk kita yang akan kita produksi nanti kita akan coba di beberapa trek di Indonesia yang sudah terkenal dengan obstacle-nya dan turunan yang sangat curam. Jadi seberapa mampu teknologi fork ini melewati medan-medan tersebut. Yang terakhir ada how. Bagaimana produk ini bekerja? Produk ini bekerja dengan mengikuti medan yang dihadapi. Jadi yang saya katakan tadi,
produk ini akan mengikuti gaya gravitasi dan mengikuti obstacle. Jadi seberat apapun medan yang kita lewati, itu akan produk kita itu akan mengikuti si medan tersebut. Jadi ketika kita melewati sebuah tabletop atau drop kecil, itu si bikernya atau jokinya istilahnya tidak akan jatuh, karena sistem fork kita itu sudah menggunakan sistem air suspension atau tekanan angin. Jadi ketika beban kita sudah disetting sedemikian rupa dengan forknya, otomatis kita akan merasakan yang namanya keseimbangan dalam riding itu tadi. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke bab 1, yaitu latar belakang. Nah, jadi konsep suspensi ini sudah ada 2 tahun yang lalu. Jadi dulu itu di suspensi sepeda ada yang namanya single fork. Jadi single fork itu hanya menggunakan sistem teknologi coil dan juga menggunakan sistem teknologi yang namanya oil dan coil. Jadi dalam strukturnya pun beda dengan air suspension fork ini. Jadi di teknologi coil suspension itu mereka menggunakan spring yang namanya spring seperti spare ini, seperti spare cork sepeda pada motor. Jadi seperti itu. Nah, untuk air suspension sendiri hanya mengandalkan teknologi angin dan tidak dalam perawatannya tidak mempersulit si pengguna, seperti itu. Beda dengan yang dulu seperti head top, angle dan triangle. Jadi sistem kerjanya itu dulu hanya menggunakan sistem coil, dan untuk yang sekarang di air suspension ini menggunakan teknologi angin yang lebih mudah dan lebih efisien. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, masalah. Sebagai teknologi pendukung, fork sepeda ini diharapkan bisa menjadi suatu teknologi yang mampu bersaing di bidang olahraga ekstrim seperti downhill dan olahraga sepeda lainnya, dan juga menjadi teknologi air suspension yang memiliki kualitas tinggi serta tidak dimiliki oleh produk fork yang lain. Nah, jadi bisa saya jelaskan di sini sebagai teknologi pendukung ya, fork ini bisa gitu menyaingi produk-produk fork coil yang sebelumnya udah ada. Jadi di fork air suspension ini saya sangat optimis, karena hanya di teknologi ini saja si pengguna bisa men-setting bobot mereka dengan tekanan angin yang ada, dan juga dari segi safety dan kenyamanan, air suspension ini memiliki tingkat kenyamanan yang sangat tinggi. Jadi ketika kita melewati beberapa turunan dan melewati beberapa tanjakan dan obstacle yang lain, di dalam fork ini sudah menggunakan teknologi yang namanya yaitu air suspension dynamic. Jadi ketika kita melewati obstacle tersebut, kita tidak mengalami yang namanya pegal di tangan atau tidak mengalami yang namanya kesulitan untuk mengendalikan si sepeda itu sendiri. Jadi seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya. Bab 2, yaitu kajian pustaka. Fork air suspension menjadi fokus deskripsi dari kenyamanan dan keselamatan dalam bersepeda, serta berperan besar untuk ajang olahraga downhill khususnya. Kebutuhan fork bersuspensi angin ini
dengan teknologi mumpuni tentunya akan menjadi daya tarik bagi pengguna atau penghobi, karena di sisi kenyamanan ada banyak pertimbangan di dalam sisi keselamatan pengguna juga. Penggunaan sistem air suspension sebagai pertimbangan dan modernisasi atau perkembangan teknologi suspensi yang sebelumnya berawal dari coil atau spring alloy. Nah, jadi fork air suspension ini menjadi perkembangan di era sekarang di dunia MTB dan juga di dunia downhill. Jadi kebutuhan fork ini sangat dibutuhkan pastinya untuk para pengguna, karena semakin zaman berkembang maka teknologi pun juga berkembang. Jadi seperti itu. Jadi kita istilahnya memperbaiki atau memperbarui sistem teknologi yang ada di fork sebelumnya dan kita mengembangkannya menjadi lebih baik di era sekarang ini. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke slide selanjutnya, yaitu bab 3, tujuan dan manfaat. Nah, tujuan dari produk ini mendapatkan sebuah rancangan fork air suspensi dengan memenuhi kebutuhan dan perkembangan teknologi sepeda. Jadi kita merancang ini tujuannya untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan si pengguna itu sendiri. Jadi fork ini bisa digunakan untuk beberapa usia, tidak hanya kalangan muda, kalangan tua pun juga bisa. Dan di kalangan tua sendiri rentan akan yang namanya kecapean atau yang namanya sakit-sakit seperti itu. Nah, fork ini juga bisa mengurangi tekanan getaran dan tekanan bantingan. Jadi semisal orang tua atau lansia masih menggunakan hobi seperti ini, mereka akan merasakan yang namanya kenyamanan dan tidak adanya getaran pada si sepeda itu sendiri, karena adanya bantuan dari fork air suspensi ini. Nah, manfaatnya yang saya ceritakan tadi yaitu memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna atau user. Nah, manfaatnya itu banyak sekali, bisa berupa pengurangan tekanan getaran dan juga keseimbangan dalam riding, dan juga yang terakhir bisa meningkatkan keselamatan kita dalam menggunakan sepeda itu sendiri. Jadi seperti itu. Itu yang selanjutnya bab 4, metode penelitian. Nah, yang pertama ada kajian ergonomi. Nah, di kajian ergonomi membahas terkait bagaimana hubungan kegunaan sebuah produk dengan penggunanya. Yang kedua adalah kajian biomekanika, yaitu studi yang membahas tentang progres pergerakan tubuh dan movement akibat efek yang ditimbulkan produk. Jadi biomekanika ini efek yang dihasilkan fork itu tadi ketika berjalan. Nah, sistem ini efeknya ke tubuh manusia itu seperti apa? Yang saya ceritakan tadi, itu efeknya itu berupa pengurangan getaran pada tubuh yang ada di tangan ini. Jadi seperti itu. Yang ketiga ada kajian struktur dan sistem hidrolik. Nah, membahas faktor teknik tentang sistem kerja air suspensi dan sistem pendukung yang lainnya. Yang keempat, ada kajian material, membahas terkait bagaimana pemilihan material berdasarkan kebutuhan produk yang akan digunakan. Jadi di kajian material ini membahas terkait material apa sih yang kita gunakan dalam perancangan produk itu sendiri. Dan di kajian material ini kita menggunakan material yang itu berbentuk alloy dan dilapisi dengan beberapa bahan aluminium yang meringankan si produk itu sendiri, tapi dengan catatan memiliki kualitas dan kuantitas yang sangat tinggi. Jadi
di material ini kita menggunakan bahan alloy, dan ketika kita menggunakan bahan tersebut dan menghantam medan yang sangat terjal, kekuatan material ini sangat teruji pastinya dan tidak mengalami cacat dalam operasionalnya itu sendiri. Nah, yang di bab kelima yaitu ada pembahasan aspek desain. Yang pertama, analisis sistem, yaitu peninjauan struktur sistem air suspension dengan sistem gerak gravitasi dan angin. Maka anatomi struktur pengguna dari segi kenyamanan dan keselamatan sangat memenuhi kriteria. Yang kedua adalah studi dimensi. Dengan mengetahui semua medan trek atau area, fork ini nantinya akan bekerja menyesuaikan medan yang dilalui dan obstacle yang akan dihadapi. Dan yang ketiga ada studi bentuk. Bentuk diutamakan hampir sama menyerupai fork motor trail yang menggunakan double crown. Jadi di studi bentuk ini tadi, apa sih double crown itu? Jadi double crown itu artinya pipa yang dua-duanya ini dari atas hingga bawah itu menyambung, seperti bentuk fork pada motor trail atau motor cc 250 seperti itu. Contohnya ada seperti itu. Dan di bab yang terakhir ini yaitu bab 6, konsep perancangan dan visualisasi. Nah, metode yang digunakan dalam perancangan ini dalam garis besar menggunakan metode design thinking, atau kita mendesain atau merancang ini berdasarkan brainstorming kita, yaitu dengan mengumpulkan beberapa masalah yang ada di produk sebelumnya. Jadi kita di sini istilahnya mengembangkan atau menghilangkan masalah tersebut, dan kita akan memperbaharuinya sehingga pengguna dapat merasakan perubahan itu sendiri. Jadi seperti itu. Nah, metode ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu empathis, define, edit, prototype, hingga tes. Nah, di empathis adalah babak di mana mulai memahami adanya masalah di sekitar. Nah, yang seperti saya katakan tadi, kita mencari dulu masalahnya. Masalah di produk sebelumnya itu apa? Misal di coil mudah berkarat dan suspensinya tidak elastis sama sekali. Nah, di fork air suspension ini kita bisa men-setel atau men-setting beberapa tekanan bobot kita, dan kita menyesuaikan dengan tekanan angin yang ada di fork itu sendiri. Jadi seperti itu contohnya. Nah, mungkin rekan-rekan bisa membaca sendiri apa yang ada di konsep dan perancangan dan visualisasi, dan kesimpulannya di produk ini bisa saya simpulkan bisa mengurangi permasalahan yang ada di produk sebelumnya. Jadi di dalam produk kita itu sudah mempertimbangkan banyak hal seperti yang ada di produk sebelumnya, yaitu kita lebih meringkas dan lebih memperbagus atau juga mengupgrade dari produk yang sebelumnya hingga sekarang. Jadi dalam tingkat kenyamanan dan keselamatan, produk kita lebih unggul daripada produk yang ada di dalam sistem teknologi sebelumnya. Jadi kenapa bisa dikatakan begitu? Karena kita menggunakan teknologi yang sebelumnya tidak pernah digunakan di dalam teknologi sepeda dimanapun. Jadi kita menggunakan ini karena kita berkaca dari produk sebelumnya yang hanya menggunakan coil dan sistem pergerakan elastisnya dari oli, dan menurut kami itu sangat tidak efektif, dan untuk pengguna pun akan sangat ribet tentunya kalau dikatakan sebagai produk yang unggul seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan.
Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.